Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah pada malam hari yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Allah kembali mempertemukan kita hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat ini, nikmat untuk terus hadir di majelis ilmu, senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita terus berbenah diri dan menjadi muslim yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah, malam hari ini insya Allah kita masuk di pertemuan kita yang ke-91. Malam hari ini insya Allah kita masuk di pertemuan kita yang ke-91. Kami senantiasa mengingatkan kepada seluruh peserta untuk memperbaharui semangat dan niatnya di dalam menuntut ilmu. Untuk senantiasa memperbaharui semangat dan niatnya di dalam menuntut ilmu. Karena niat yang benar dalam menuntut ilmu tersebut, itulah yang akan memudahkan dan membimbing antum di dalam memahami pelajaran yang antum dapatkan. Kemudian, bagi orang-orang yang beriman dan berilmu, tentunya hal tersebut merupakan sesuatu yang lebih nilainya daripada yang tidak berilmu. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut, yakni Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu beberapa derajat yang sangat tinggi. Tentunya penafsiran Ibnu Abbas ini sepadan juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa
telah disebutkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua orang. Yang pertama, abid, seorang ahli ibadah. Kedua, alim, seorang yang berilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, keutamaan seorang alim daripada seorang abid bagaikan keutamaan diriku jika dibandingkan dengan orang yang terendah di antara kamu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, semua penduduk langit dan penduduk bumi, hingga semut yang berada di dalam lubangnya, juga ikan paus di lautan selalu bersolawat mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hasan sahih. Maka bersemangatlah kita ayuhal ikhwah di dalam menuntut ilmu. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar senantiasa memurojaah pelajaran yang didapatkan. Alhamdulillah terdapat fasilitas rekaman yang bisa antum gunakan untuk murojaah, maka dimanfaatkan wahai ikhwah fasilitas tersebut. Ya, semoga antum yang sekiranya belum paham di dalam pembelajaran bisa mendengarkannya, dan adapun antum yang ada uzur tidak bisa hadir juga bisa tetap mendengarkan pelajaran yang berlangsung, yaitu dengan mendengarkan rekaman. Nah, kemudian kami ingatkan tata tertib kepada seluruh peserta agar senantiasa bersikap tawadjuh di dalam belajar, on cam, siap dengan buku catatan, kitab, dan modulnya, berpakaian rapi, senantiasa memperhatikan adab-adab dan tata tertib yang telah kita sepakati. Di antaranya, ya antum beradab kepada majelis ilmu ini, ya. Jika memang ada pertanyaan yang antum belum pahami, silahkan ditanyakan dengan cara yang baik kepada Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wara'ah. Kemudian juga memperhatikan ya penjelasan dari beliau dan juga menyimak dengan seksama. Itu adalah adab dan tata tertib yang juga telah kita sampaikan di awal pembelajaran. Nah, baik, tanpa memperpanjang mukadimah di sini, langsung saja marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wara'ah. Kepada Ustadz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal masykura. Baik, terima kasih Pak Mudir Yayasan Ustaz Rifki Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Idza asabahu khairun itama'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhihi. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang menyembah beribadah kepada Allah di tepian jurang. Apabila ditimpa oleh suatu kebaikan, maka dia merasa tentram dengan ibadahnya tersebut. Namun apabila dia mendapatkan fitnah,
mendapatkan ujian, musibah, maka dia memalingkan wajahnya dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Khasirat dunya wal akhirah, maka dia akan mengalami kerugian di dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itu merupakan kerugian yang sangat nyata. Sebenarnya ayat ini berkenaan dengan karakteristik orang-orang munafik yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya berdasarkan, kalau bahasa kita berdasarkan moodnya, atau berdasarkan kepentingan-kepentingan duniawi yang hendak diraihnya. Apabila moodnya sedang baik, kepentingan-kepentingan dunianya sedang aman, hidupnya sedang baik-baik saja, ya, tidak ada masalah dengan hidupnya, rezekinya lancar, usahanya sukses, pendidikannya pun lancar, dan lain sebagainya. Badannya sehat walafiat, maka dia akan begitu tenang beribadah kepada Allah. Namun apabila Allah memberikan ujian, memberikan fitnah-fitnah, mungkin dengan rezeki yang kurang begitu lancar, kesehatan yang mungkin terganggu, berbagai persoalan datang silih berganti, ya, dari berbagai ujian dan musibah yang tentunya menjadi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan beribadah di tepi jurang. Jadi beribadahnya itu berdasarkan kondisi-kondisi yang menyertainya. Jika kondisinya baik, maka dia akan beribadah kepada Allah. Jika kondisinya tidak baik, maka dia tidak akan beribadah kepada Allah. Walaupun ini berkenaan dengan salah satu dari khisal atau karakteristik orang-orang munafik, tetapi kan ada kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Maka sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, sebagai orang-orang muslim, mukmin, ya, di dalam menjalani kehidupan, terutama terkait dengan agama kita, terkait dengan ibadah kita, janganlah kita mencontoh karakter orang-orang munafik seperti ini. Ya. Di antaranya yang namanya ibadah, bahkan ibadah yang agung adalah talabul ilm. Belajar bahasa Arab misalnya, ini merupakan ibadah yang sangat besar. Maka jangan sampai ibadah yang agung ini ya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sesuai dengan mood, sesuai dengan hatinya. Ketika kondisinya sedang baik-baik saja, semua serba baik, serba lancar, tidak ada masalah, maka dia pun akan rajin belajar. Tapi ketika Allah memberikan sedikit ujian, sedikit musibah, entah itu dengan urusan bisnisnya, entah dengan pendidikannya, entah dengan kesehatannya, keluarganya, ya, hanya dengan sedikit ujian dia sudah mundur ke belakang, meninggalkan majelis ilmu, tidak belajar lagi. Dikhawatirkan yang seperti ini hakikatnya kita tidak ada bedanya dengan salah satu karakteristik dari orang-orang munafik tersebut. Kita sebagai orang-orang yang beriman harus memiliki prinsip, ya, dalam kondisi apapun, suka duka, pahit manis, lapang dan sempitnya kehidupan kita, yang namanya belajar itu harus jalan terus. Tidak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti. Nah, dan itu merupakan salah satu modal besar, ya, untuk bisa berhasil di dalam mencapai tujuan-tujuan belajar, bismillah.
Oleh karena itu, dari dulu sering kami mengingatkan agar kita di dalam belajar itu memiliki jiwa yang tangguh, ya, mental yang kuat dan hati yang lapang. Karena ya namanya kita orang hidup di dunia ini penuh dengan berbagai persoalan, silih berganti. Siang dan malam kita dihadapkan dengan masalah-masalah kehidupan. Entah itu terkait dengan diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita, terkait dengan pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi disitulah letak ujian kita sebagai orang-orang yang beriman. Apakah kita benar-benar ya memiliki prinsip untuk senantiasa beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun, ataukah kita terjebak dan tergelincir jatuh ke dalam salah satu sifat dari orang-orang munafik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita taufik untuk senantiasa istiqomah ya di atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, jadi kami pribadi mewasiatkan diri kami sendiri dan juga tentunya untuk rekan-rekan semua ya biasakan untuk menanamkan prinsip apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini jangan meninggalkan majelis ilmu ya jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Kita ada atau tidak ada masalah ya namanya belajar itu tetap harus dilakukan. Nah, kita belajar itu juga ada masalah, tidak belajar juga ada masalah. Ya, namanya orang hidup itu ya tentu ada masalah. Ya, orang stres saja ada masalahnya ya. Orang yang mohon maaf yang di jalan-jalan itu ya, itu juga ada masalah. Apalagi kita orang yang waras, orang yang punya agama, masalah itu adalah sebagai bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, khair insyaallah. Untuk malam hari ini kita belajar nahwu saja dulu ya. Untuk sorofnya insya Allah dilanjutkan besok. Rekan-rekan sudah mulai harus ini ya, nyicil untuk menghafalkan tasrif istilahi dari 22 wazan yang ada. Ya, harus sudah mulai nyicil. Pokoknya yang namanya tasrif istilahi itu tidak boleh tidak hafal. Ini benar-benar saya tekankan, jadi tidak boleh tidak hafal. Ya, tasrif istilahi itu akan terus digunakan sampai nanti kita belajar sorof lanjutan, pembahasan-pembahasan i'lal itu juga tidak akan lepas dari tasrifan istilahi tersebut. Ya, jadi akan terus digunakan. Nah. Baik, kita lihat di kitab DL-nya. Sepertinya kita sudah mulai masuk pelajaran 4 ya. Pelajaran 4. Ad-Darsur Rabi'u, pelajaran 4. Nah, Ad-Darsur Rabi'u ini namanya adat apa namanya? Rahmat. Ad-Darsur Rabi'u itu. Adat apa itu namanya? Baru kemarin. Adat apa Rahmat? Mic-nya belum nyala itu. Atau sudah? Apa saatnya? Iya. Adat apa? Ada terki bisa. Kok ada tatkir gimana itu? Apa itu ada tatkir? Terkibi. Oh, tartibi. Tartibi, bukan Terki. Iya. Nah, Pakai T ya, tartibi. Nah, bukan tarkibi. Tartibi, tartib urutan. tertib. Tertib bisa. Ya, baik, insyaallah. Ada tartibi satuan ya.
yaitu 1 sampai 10. Mengadopsi konsep not man'ut. Konsep not man'ut kemudian diterapkan dengan itu tadi ya, metode not man'ut dan adatnya menggunakan wazan fa'il. Wazan fa'il. Baik, khair insyaallah. Seperti biasa untuk hiwarnya kita skip dulu. Kita langsung menuju ke dulu modulnya, silakan dilihat. Tadi sudah di-share ya oleh Ustadz Rifki untuk Dars 4. Itu yang ada ininya, ada revisiannya. Baik, insyaallah. Sebentar ya. Saya lihat dulu. Baik. Pada pelajaran 4 ini kita mulai diperkenalkan dengan penggunaan fi'il madhi. Penggunaan fi'il madhi. Nanti akan berurutan dari fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian masdar, fi'il amr, dan fi'il nahi. Ya, sesuai dengan urutan tasrif istilahi. Dimulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, ya. Untuk isim fa'il dan isim maf'ulnya tidak dipelajari di sini karena mempelajari fi'il saja. Kemudian fi'il amr, fi'il nahi. Baik, insyaallah. Intisari materinya itu yang pertama penerapan fi'il madhi pada jumlah ismiyah. Penerapan fi'il madhi pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tapi ada fi'il madhi. Nah, berarti maksudnya apa ini? Yaitu melibatkan kaidah letak fi'il yang fi'ilnya itu ada pada jumlah ismiyah. Berarti diawali dengan mubtada. Ya, berarti nanti fi'ilnya harus menyesuaikan dengan domir mubtada'nya. Gitu ya. Nah, ini yang dimaksud penerapan fi'il madhi pada jumlah ismiyah. Nah, kalau fi'il madhi pada jumlah fi'liyah ya berarti fi'il dulu, kemudian fa'il, yaitu jumlah fi'liyah. Di mana nanti fi'ilnya karena berada di depan, ya berada di depan, berarti wajib mufrad berapapun jumlah pelakunya. Melibatkan kaidah letak fi'il yang sudah pernah kita pelajari ketika membahas kisi-kisi laisa. Gitu ya, baik. Kemudian yang kedua adalah penerapan kalimah atau kata li'anna yang artinya karena. Ya, li'anna. Nah, dan yang ketiga penerapan jawaban bala dan na'am. Yang kemarin sudah pernah kita dapatkan tentang bala. Nah, sekarang kita mendapatkan lagi. Baik. Kita masuk pada pembahasan soal yang pertama. Harap semuanya memperhatikan ya. Tawajuh memperhatikan. Bagaimana penerapan fi'il madhi pada jumlah ismiyah? Penerapan fi'il madhi pada jumlah ismiyah. Nah. Baik. Jawabannya berikut ini adalah tasrifan fi'il madhi secara lughawi dengan memakai fi'il dhahaba. Alhamdulillah sedikit banyak sudah mendengar ya istilah tasrif istilahi, tasrif lughawi. Nah, gitu ya. Jadi memang sangat berguna.
Ya, materi sorof itu untuk dipadukan dengan belajar kitab DL ini, ya, sangat berguna. Nah itu. Tasrif lugawi itu ya mengambil satu item dari tasrif istilahi kemudian diuraikan. Ya. Nanti menguraikannya itu tergantung apa sesuai dengan itemnya masing-masing. Kalau fi'il madhi ya, fi'il madhi dalam hal ini fi'il madhi maklum ya atau fi'il madhi begitu saja. Itu tasrifan lugawinya berdasarkan jenis dan adatnya. Ya, gitu ya. Jenis dan adatnya atau berdasarkan domir. Ya, berdasarkan domirnya. Nah, dia laki-laki, dia perempuan, mereka laki-laki, mereka perempuan, kamu laki-laki, kalian laki-laki, kamu perempuan, kalian perempuan, saya, kami, kita, itu semuanya namanya domir. Kemudian diterapkan kepada fi'il madhi ini. Lebih kurang sudah kita pelajari juga ya tasrifan ini pada pembahasan kisi-kisi laisa. Ya, sudah pernah kita dapatkan. Jadi insya Allah sudah cukup punya pengalaman. Nah, di situ tasrifan fi'il madhinya saya gunakan sampel untuk fi'ilnya yaitu dhahaba. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Ya, saya gunakan sampel supaya lebih mudah terapannya. Kalau mau menggunakan wazannya ya boleh, misalnya fa'ala gitu ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini tasrifan lugawi untuk fi'il madhi. Dengan ini Hans, silakan Hans. Di tasrif jalasa, silakan. Sesuai tasrifan lugawi fi'il madhi tersebut. Silakan Hans. Jalasa, silakan. Belajar mentasrif. Ya Ustaz. Monggo di tasrif. Jalasa, Jalas, jalasa, jalasu. jala, Monggo. jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jala, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalasna, Jalastuna. jalastunna, Terus? jalastu, jalasna. Baik, jalastu, jalasna. Ya, khair insyaallah. Satu lagi dengan Nur Muhammad. Misalnya fi'il itu tadi yang berwazan fa'ala, sekarang yang fa'ila misalnya. Syariba, silakan. Syariba. Syariba, 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 syaribu, syaribat, syaribat, syaribata, syarifna, syarifta, syariftuma, syariftum, syarifti, syariftuma, syariftunna, syariftu, syarifna. Huruf banyak kok jadi fa, gimana itu? Jadinya mulia, syarifah. Ya. Syarif tuh syarif. Syarif tu, syarifna. Pakai ba, bukan syarif, syarif. Oh, syarif. Pakai ba. Iya. Syarif tu, syarifna. Ya sudah gampang, khair. Baik, mabruk, mabruk, khair. Satu lagi yang berwazan fa'ula.
Karuma misalnya. Kaisar, silakan Kaisar. Sudah sehat? Masya Allah. Ya. Karuma, ya. Karuma, karumu, karumats, karumata, karupna, karupta, karuptuma, karuptum, karupti, karuptuma, karuptumna, karuptu, karupna. Ini huruf mim jadi Pak. Ya. Oh ya, betul. Saya diulang Ustaz. Karuma, karumu, karumats, karumata, karupna, karupta, karuptuma, Nah ini karuptum. bukan karum. Karumta. Oh ya, karumta. Nah, di situ. Karumta, karumtuma, karumtum, karumti, karumtuma, karumtumna, karumtu, karumna. Baik, insyaallah. Pokoknya kalau sudah mentasrif, banyak orang sesat nanti ya. Banyak orang sesat. Sesat di jalan. Jalannya kemana, beloknya kemana gitu. Khair insyaallah. Kembali ke modulnya dulu. Kita lanjutkan materinya. Itu tadi tasrifan fi'il madhi ya, secara lugawi. Kemudian berikutnya, secara sederhana untuk mengetahui makna atau pelaku yang terkandung dalam masing-masing fi'il tersebut, bisa berpijak pada tasrifan dhamir rafa' munfasil berikut. Ya, seperti yang sudah pernah kita pelajari di pembahasan kisi-kisi laisa. Jadi untuk mengetahui pelaku-pelakunya itu kita gunakan acuan dhamir rafa' munfasil. Tentunya yang memang belum hafal ya, tapi kalau yang sudah hafal, sudah terbiasa ya nggak perlu, langsung saja. Ya. Nah, gitu. Di situ dhamir rafa' munfasilnya huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Misalnya ini ya, contoh ya. Misalnya dhahabtum, itu artinya apa? Siapa yang pergi? Dhahabtum. Misalnya kita belum tahu ini ya, ceritanya belum tahu, karena benar-benar baru belajar misalnya. Kita lihat saja, dhahabtum itu ada di urutan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di urutan 9. Terus kita mengacu kepada dhamir rafa' munfasil itu. Di urutan ke-9 ada dhamir apa? Antum. Antum itu apa? Artinya kalian laki-laki. Berarti dhahabtum adalah kalian laki-laki telah pergi. Nah, gitu ya. Coba saya nyuwun bertanya dengan Nur Muhammad tadi. Misalnya, kalau jalasna, nanya pendek. Jalasna. Siapa yang telah duduk? Nur. Jalasna. Jalasna. Ya, Guna. nanya pendek. Siapa? Guna. Lah ya, berarti siapa? Siapa yang duduk? Apa artinya? Mereka perempuan. Mereka perempuan telah duduk. Khair insyaallah. Nah, begitu ya? Insyaallah semua sudah bisa ya? Ada yang masih belum bisa penerapan ini? Oh, ya. Insyaallah sudah bisa. Kemudian berikutnya mohon diperhatikan. Pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan kaidah letak fi'il bahwa apabila fi'il terletak pada jumlah ismiyah, maka fi'il tersebut harus menyesuaikan dengan dhamir mubtada'nya. Nah, ini ya. Fi'il, ya kaidah letak fi'il apabila fi'il berada pada jumlah ismiyah, itu berarti yang berada di depan, di awal adalah berupa isim sebagai mubtada. Ya, kemudian diikuti oleh fi'ilnya. Nah, fi'ilnya ini wajib menyesuaikan
dengan domir mubtada'nya. Begitu ya. Contoh misalnya, al-auladu syaribu al-labana. Al-auladu syaribu al-labana. Anak-anak itu meminum susu. Nah, al-auladu itu jamak mudzakkar. Tidak perlu ada kata salim ya, karena jamak mudzakkar ini tidak terkait dengan isimnya. Tapi jumlah banyak untuk laki-laki, maksudnya begitu. Jamak mudzakkar. Sehingga fiilnya menggunakan syaribu. Begitu ya, disesuaikan. Contoh berikutnya, al-akhawatu kanasna al-ghurafa. Al-akhawatu kanasna al-ghurafa. Saudari-saudari itu menyapu kamar-kamar. Al-akhawatu secara domirnya adalah jamak mu'anats, ya, jamak mu'anats hunna. Sehingga fiilnya menggunakan kanasna. Dari kata kanasa menyapu disesuaikan dengan al-akhawat. Jadilah kanasna. Contoh berikutnya, nahnu katabna ad-darsa. Ya, kami menulis pelajaran. Nah, itu nahnu sebagai mubtada, kemudian nanti katabna ad-darsa itu sebagai khobar. Ya, katabna ad-darsa itu sebagai khobar. Baik. Nah, disesuaikan filenya. Bentar, saya nyuwun tanya lagi. Pada kalimat nahnu katabna ad-darsa. Failnya mana? Gibraltar. Fail dari katabna ad-darsa. Ada nahnunya kan Ustaz? Ada Gimana? nahnunya. Ada nahnunya. Ya, nahnu katabna ad-darsa. Silakan tentukan fa'il, ya fa'ilnya saja. Karena kita belum belajar maf'ul. Silakan. Fa'ilnya nahnu Ustaz. Nah, Nahnu yang mana? Depan. Yang jelas. Nahnu yang mana ini? nahnu Yang yang jadi baris. fa'ilnya. Domir baris Ustaz. Yang nah. Oh, berarti nah gitu. Ya, nyebutnya jangan nahnu. Oh iya, maaf Ustaz. Ya. Nanti kalau nahnu itu ada sebutannya sendiri. Berarti maksudnya apa? Domir baris nah. Domir baris nah. Gitu ya. Betul. Makanya tadi saya tanya nahnu yang mana ini? Karena ada nahnu di depan ya. Khair insyaallah. Baik. Satu lagi yang tadi yang di atas. Al-auladu syaribu al-labana. Dengan Sutriman, fa'ilnya ditentukan Sutriman, fa'ilnya. Wawul jamaah Ustaz. Wawul jamaah, betul. Wawul jamaah, ya. Jadi mubtada yang berada di depan itu bukan fa'il. Nah, ini kita ingatkan kembali ya. Mubtada yang berada di depan itu bukan fa'il. Karena yang namanya fa'il itu harus jatuh setelah fi'ilnya. Atau minimal melekat pada fi'ilnya itu atau tersembunyi di dalamnya. Yang jelas namanya fa'il itu tidak bisa mendahului fi'ilnya. Nah, gitu, baik, insyaallah. Kalimat yang kedua dengan Pak Ahmad. Al-akhawatu kanasna al-ghurafa. Fa'ilnya Pak Ahmad, monggo ditentukan. Domir hunna Ustaz. Kanasna itu Ustaz. Domir barisna, ya, domir barisna. Bukan huna, ya, tidak boleh menyebut huna. Huna Domir. itu domir rafa munfasil. Baik, insyaallah. Satu lagi, hiya dhahabat ila suqi. Hiya dhahabat ila suqi. Dia perempuan pergi ke pasar. Ya. Fa'ilnya yang mana dengan saudara Dio? Gimana Dio? Fa'ilnya mana ditentukan? Ustaz. Iya, dhahabat ila suqi. Mana fa'ilnya? Domir mustatir Ustaz. Domir mustatir fihi Jawazan takdiruhu ya. jawazan takdiru hiya. Baik, Masya Allah, khair. Yaitu domir hiya yang tersembunyi di dalam dhahabat.
Adapun taknya itu bukan fa'il ya, itu namanya ta'ut ta'nits as-sakinah ya, taknis sakinah. Baik, insyaallah. Yes, pinter-pinter semua, alhamdulillah. Mabruk. Begitu ya, simple saja penjelasannya. Sekarang kita kembali ke kitabnya dulu. Kita kerjakan langsung latihan 3. Ya, latihan 3. Latihan 1, 2 itu nanti kaitannya dengan hiwarnya. Ya. Jadi tidak usah kita kerjakan. Baik. Latihan 3 saya bacakan perintahnya. Fil amakinil khaliyati fima yali al-fi'la dhahaba wa asnidhu ila dhamiril munasibi. Letakkan pada tempat-tempat yang kosong berikut ini fi'il dhahaba dan sandarkanlah dia kepada dhamir yang sesuai. Jadi diisi dengan fi'il-fi'il bebas. Ya, kita gunakan file-file yang ada di kitab ini saja, nggak usah kemana-mana. Ya, tidak usah mencari yang dari luar kitab. Insya Allah sudah ada file-filenya yang ada di kitab, sudah cukup ya. Dan disandarkan kepada mubtada'nya, disesuaikan domirnya. Nomor 1 Firman, silakan Firman. Pelajaran 4, latihan 3. Tiga. Ya, latihan 3, monggo. Al-auladu al-auladu la'ibu ilal mil'abi. Al-auladu maknanya sambil dirasakan ya. Titik-titik ke tempat bermain. Nah, apa kira-kira isinya? Anak-anak itu titik-titik ke tempat bermain. Oh, kharoja. Diisi dengan fi'il dhahaba. Oh, ngapunten tadi saya ngapunten. Tadi kalau saya membacakan perintahnya. Diisi dengan fi'il dhahaba ya, ngapunten. Ya. Untuk yang latihan 3 ini khusus fi'il dhahaba tapi disesuaikan dengan pelakunya. Disesuaikan dengan mubtada'nya maksudnya. Ya, monggo diulang lagi. Al-auladu dhahabu ilal mil'abi. Mal'ab ya, mal'ab. Nah, mal'ab. Ya. Monggo diartikan. Anak-anak itu mereka pergi ke tempat bermain. Baik. Anak-anak itu pergi ke tempat bermain ya, bacanya mal'ab. Isim makan ya, Firman ya. Tasrif istilahi ini. Nah, itu berpengaruh itu. Kalau mil'ab itu isim alat, berarti alat bermain. Oh, gitu ya. Kalau mil'ab anak-anak itu pergi ke alat bermain. Ya. Nah, itu mal'ab itu dari kata la'iba yal'abu. Yal'abu itu kan fi'il mudhari' berwazan yaf'alu. Waktu itu sudah saya berikan penjelasannya. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'alu atau yaf'ulu, maka isim zaman, isim makanya berwazan maf'alun. Maf'alun. Kalau yaf'ilu, maf'ilun. Nah, begitu ya. Nah, mal'abun itu dari kata la'iba yal'abu. Makanya isim makanya mal'abun. Baik, insyaallah. Nomor 2 dengan Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Al-mudarisu dhahaba ilal fasli. Nomor berapa Pak? Ya sudah nggak apa. Astagfirullah. Ya, apa Ustaz? Nggak apa ya. Al-mudarisu dhahaba ilal fasli. Baik, monggo diartikan. Guru dia pergi ke kelas. Oke. Pak Guru pergi ke kelas. Nah, secara terjemahan tidak perlu menyebut domir lagi, nggak apa-apa.
Ya, karena sudah diwakili dengan isim dhahirnya itu. Pak Guru pergi ke kelas, begitu saja. Oke. Tidak perlu Pak Guru dia pergi ke kelas. Baik, insyaallah. Nanti filenya di situ mana Pak Bayu? Ya, sambil kita belajar menentukan file-filenya, ya. Domir mustatir. Iya. Domir mustatir. Jawasan takdiruhu. Iya, huwa Ustaz. Baik. Domirun mustatirun fihi, ada fihi-nya, ya. Fihi jawazan takdiruhu huwa. Kalau yang firman tadi yang mana firman? Filenya? Waw jamaah Ustaz. Wawul jamaah. Baik. Domir baris wawu, yaitu wawul jamaah. Nah. Kalau pada fi'il itu sebutannya wawul jamaah, ya. Kalau pada isim seperti misalnya mudarrisuna, itu menyebutnya wawul jama' gitu saja, bukan jamaah. Wawul jam'i. Jadi ada wawul jam'i, ada wawul jama'ati. Wawul jamaah itu adalah wawu yang ada pada fi'il, ya, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari' yang ada wawu untuk banyak laki-laki, itu sebutannya wawul jamaah. Adapun kalau pada isim yang ada wawu untuk banyak laki-laki, itu nyebutnya wawul jam'i. Gitu ya. Misalnya mudarrisuna. Nah, itu namanya wawul jam'i. Baik, khair insyaallah. Kalau begitu sekarang yang nomor 2 dengan Haris, silakan Haris. At-talibatu dhahabna ilal madrasati. Baik. Para siswi itu pergi ke madrasah. Fa'ilnya? Domir barisna. Domir baris. Khair insyaallah. At-talibatu dhahabna ilal madrasati. Khair. Sekarang yang nomor 4 dengan Ferry, silakan Ferry. Ana dhahabtu ilal matori. Betul. Ana dhahabtu ilal matori. Artinya? Saya pergi ke bandara. Mator, bandara. Nah, mator itu juga merupakan isim makan, ya, kata yang menunjukkan tempat dari toro yatiru. Toro yatiru. Itu artinya terbang. Nah, mator berarti tempat terbang. Makanya dinamakan bandara. Oke? Bandara. Failnya yang mana, Ferry? Ana dhahabtu ilal matori. Failnya yang mana? Failnya ilal matori. Loh. Fa'il itu apa, Ferry? Fa'il. Fa'il itu pelaku perbuatan. Yang melakukan perbuatan itu yang mana? Gitu ya. Ana. Nah, tadi sudah diterangkan kalau mubtada itu bukan sebagai fa'il. Ya, Ferry ya. Mubtada itu bukan sebagai fa'il. Fa'ilnya yang mana? Domir baris tu. Jangan nyebut dahabtu. Dahabah itu fa'ilnya. Yang kita tanyakan fa'il saja. Itu ya, Ferry ya. Domir baris tu. Baik, insyaallah. Tidak apa-apa. Yang penting istiqomah ya. Tiap orang memiliki istilahnya itu kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak apa-apa. Prosesnya berbeda setiap orang. Baik, kemudian yang berikutnya, yang kelima. Dengan Priyo, silakan Priyo. Ukhti zahabat ilal matbakhi. Betul. Diartikan? Dia telah pergi ke siapa? Saudaraku pergi ke dapur. Dapur.
Ya, saudariku pergi ke dapur. Filenya yang mana? Domir mustatir fihi jawazan takdiruhu iya. Baik, domir mustatir fihi jawazan takdirhu ya. Masya Allah khair. Nomor 6 dengan Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, sorry Ustaz. Ukti dahab. Nomor 6 Ukti Pak, dahab. ngapunten. Nomor 6 terakhir. Aina dahabta anta. Baik, insyaallah. Artinya? Mana kamu? Baik, pergi kemana kamu? Baik, insyaallah. Filenya yang mana Pak Budi? Domir barista. Domir barista. Baik, insyaallah. Aina dia Aina itu. Oke, Pak, oke. Ilmunya belum. Khobar Karena ini bukan jumlah ismiyah, Pak. Ya, ini bukan jumlah ismiyah. Sebelum saya menjawab, barangkali ada yang tahu, ada yang mau berpendapat. Ya, Haris. Maf'ul bisa. Maf'ulun bi. Ada yang lain selain maf'ulun bi? Mubtada, Ustaz. Siapa? Mubtada. Mubtada. Ainanya sebagai mubtada. Nah, Ustaz. Oh gitu ya, kita tampung. Abdi Husna mungkin? Sebagai apa ainanya? Hah? Sebagai apa? Loh, iya, istifham itu kan bisa, istifham itu adalah istilah ininya, kedudukannya. Nah, gitu ya. Mau khabar mau muqaddam. Khobar muqaddam. Siapa aja khobar muqaddam tadi? Selain Abdi siapa? Sudah pas semuanya? Ada yang mau ada yang mau berpendapat lagi sebelum ditutup? Abdul Khair mungkin? Belum. Ya baik, insyaallah. Oke, mabruk. Begini rekan-rekan ya. Jadi yang namanya istifham itu nanti kedudukannya bisa macam-macam. Tergantung yang sedang dibutuhkan itu apa, nah, gitu. Kalau yang pernah kita sudah pelajari ya, yang sudah kita dapatkan itu kebetulan karena ada pada jumlah ismiyah. Sehingga istifhamnya itu punya dua peluang. Kalau tidak sebagai mubtada ya sebagai khobar. Kan begitu? Ya, yang sudah kita dapatkan. Ya. Tapi masalahnya ini bukan jumlah ismiyah. Ya, ini bukan jumlah ismiyah. Nah, ini jumlah fi'liyah ini. Kenapa? Karena yang jatuh setelah istifham itu berupa fi'il, bukan berupa isim. Ya, Nah, sehingga istifhamnya itu juga bisa berkedudukan macam-macam. Tidak hanya mubtada atau khobar saja. Jawaban dari Haris tadi nyerempet tapi juga belum benar. Dikatakan maf'ulun bi itu kalau fi'ilnya itu kategori fi'il muta'addi. Ya Haris, tahu fi'il muta'addi? Apa Haris fi'il muta'addi? Fi'il yang butuh pada objek. Iya, fi'il yang ada objeknya. Dhahaba itu kan nggak ada objeknya. Ya, dhahaba itu tidak ada objeknya. Kecuali kalau misalnya begini. Ma korokta, nah gitu ya. Ma korokta, apa yang kamu baca? Ma itu sebagai maf'ul bi muqaddam dari korokta. Karena koro'a itu termasuk fi'il yang muta'adi, fi'il yang membutuhkan maf'ul. Sedangkan dhahaba itu kategori fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak ada objeknya, tidak ada maf'ulnya. Nah, aina itu kan pertanyaan yang menanyakan apa? Ada yang tahu? Menanyakan apa? Tempat. Tempat. Nah, berarti kira-kira apa?
Zorof makan. Dzaraf makan, betul. Jadi aina itu sebagai dzaraf, dalam hal ini adalah dzaraf makan. Ya, nah, yakni takdirannya itu adalah dhahabta aina. Itu, dhahabta aina. Kamu pergi kemana? Begitu. Cuman kenapa kok ainanya itu ditaruh di depan? Ya kan sudah pernah kita sampaikan. Di dalam bahasa Arab istifham itu wajib berada di depan. Ya, namanya istifham itu wajib berada di depan. Kalau dalam bahasa kita boleh dibolak-balik. Namamu siapa? Siapa namamu? Rumahmu di mana? Di mana rumahmu? Saya tanya ke Nur Muhammad, berapa istrimu? Istrimu berapa? Boleh ya, dibolak-balik boleh. Tapi kalau dalam bahasa Arab, istifham itu berada di depan. Tidak boleh dibolak-balik. Nah, karena istifhamnya ini berada di depan, maka kita harus tahu. Harus bisa mengidentifikasi sebagai apa kedudukannya. Nah, gitu. Bisa sebagai maf'ul bi, bisa sebagai dzaraf, ya, bahkan bisa sebagai maf'ul mutlak. Ya, sebagai maf'ul mutlak muqaddam. Contohnya firman Allah SWT, ayyamun qalabin yanqalibun. Ayyamun qalabin yanqalibun. Nah, ayya itu adalah maf'ul mutlak dari yanqalibun. Itu nanti dipelajari di DL3. Ya, maf'ul mutlak apa itu insya Allah dipelajari di DL3. Nah, khair insya Allah. Begitu ya, khair. Soal ini sedikit faedah ya supaya ya, semakin bertambah wawasan kita. Baik. Kita lanjutkan latihan 4 ya, masuk ke poin 4. Latihan 46. Perintahnya sahihil jumalal atiyata. Sahihil jumalal atiyata. Koreksilah kalimat-kalimat berikut. Ya, koreksilah jumlah-jumlah berikut. Jadi di situ ada jumlah atau kalimat yang tidak sesuai domir-domir yang digunakan. Ya, tidak sesuai dengan keharusannya. Tugas kita untuk mengoreksinya. Dibaca dulu apa adanya, kemudian dikoreksi. Setelah dikoreksi, baru diterjemahkan. Nomor 1, Aulia, silakan. Aulia. Adzahabtu ilal mustashfa ya Muhammadu. Baik. Menjadi koreksinya. Adzahabta ilal mustashfa ya Muhammadu. Nah, betul. Dhahabtu menjadi dhahabta ya, karena bertanya kepada Muhammad. Kalau dhahabtu bertanya pada dirinya sendiri. Baik, sekarang diartikan. Apakah kamu pergi pergi ke rumah sakit mustasfa? Rumah sakit, wahai Muhammad. Ah, khair insyaallah. Adzahabta ilal mustasfa ya Muhammadu? Apakah kamu pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Naam. Nomor 2 dengarkan Khalis. Nomor 2. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'u minal jami'ati. Minal jami'ati. Baik. Koreksinya. Minal jami'ati. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'na minal jami'ati. Baik, menjadi roja'na karena banyak perempuan. Silakan diartikan. Aminah dan Fatimah dan Zainab. Fatimah dan Zainab telah kembali dari kampus. Ya, baik. Ya, di-mute dulu. Silakan di-mute. Ya, biar tenang kehidupan kita. Ya, suaranya kemeresek. Baik, insyaallah. Nah,
Nomor 3 dengan Fathi, silakan Fathi. Kita selesaikan sampai nomor 6 ya. Waktunya sedikit lagi. Silakan Fathi. Zumala'i dhahaba ila Makkata. Ila Makkata, betul. Alismul ladzi la yansharif majrurnya dengan fathah. Masih ingat kategori ghairu munsharifnya Fathi? Makkatu itu, maka Berakhiran tamar butoh. apa? Berakhiran tamar butoh. Masa begitu jawabannya? Nanti kalau ujian jawabannya gitu keliru loh ya. Nah, keliru nanti coy. Yang lengkap, sebab pokoknya apa, sebab cabangnya apa, gitu. Sesuai dengan istilah-istilah nahwunya. Kosok berakhiran tak marbutoh begitu. Lupa bahasa Arabnya. Nah, itu dihafalkan berarti ya. Dihafalkan. Al-alam mata nih. Ya. Al-alam mata nih. Baik, insyaallah. Al-alam itu nama orang, nama negara, nama kota yang mengandung unsur taknits, unsur muannats. Nah, tak marbutoh itu salah. Baik, insyaallah. Ya, silakan dikoreksi. Zumala'i dhahabu ila Makkata. Baik. Zumala'i dhahabu ila Makkata. Artinya, ya, diartikan dulu. Teman-temanku telah pergi ke Mekah. Baik, mabrur insyaallah. Nah. Nomor 4 dengan Abdi, silakan Abdi. Ana roja minar riyadi amsi. Silakan koreksinya. Koreksinya ana roja'tu minar riyadi amsi. Baik. Artinya? Saya telah kembali dari Riyadh kemarin. Baik, insyaallah. Ana roja'tu minar riyadi amsi. Oke, khair. Nomor berikutnya dengan Ade, silakan Ade. Ya, dinyalakan dulu mic-nya. Nomor 5, silakan. Maryamu wa banatiha Suaranya kok ini ya, nggak stabil suaranya. Tadi dibenahi dulu. Maryamu, bagaimana tadi? Ade, silakan. Maryamu, tes Ustaz. Ya, oke. Maryamu wa banatuha dhahabat ila Jiddata. Ila Juddata. Baik, Juddah ya. Jimnya di Doma. 6. Menjadi koreksinya. Maryamu wa banatuha dhahabna ila Juddata. Baik, mabruk. Artinya? Maryam dan anak-anak perempuan beliau telah pergi ke Jeddah. Baik, insyaallah. Maryam dan anak-anak perempuannya telah pergi ke Jeddah. Terakhir dengan Anas, silakan Anas. Ummi qala ana maridun. Koreksinya ummi qalat ana maridun. Baik, karena yang bicara Umi ya perempuan, berarti maridonya itu juga di muannatkan. Oh iya. Nah, gitu ya. Ummi qalat ana maridotun gitu Ustaz ya. Biar ibunya bukan laki-laki. Insyaallah. Iya. Bahaya kalau ibunya laki-laki. Ibu saya berkata saya sakit. Baik. Jadi ana itu penggunaannya tergantung siapa yang bicara. Ya, saya murid, kalau yang bicara laki-laki ya tolibun, kalau yang bicara perempuan tolibat. Begitu. Karena ana itu mengandung dua kemungkinan jenis, bisa mudzakkar, bisa muannats. Begitu ya? Baik, khair insyaallah. Nah, mungkin cukup dulu ya untuk pertemuan malam hari ini. Insyaallah dilanjut pertemuan berikutnya. Besok insyaallah. Ada pertanyaan barangkali sebelum ditutup majelisnya?
Apapun Ustaz. Oke, monggo silakan. Sama. Film mudhari Ustaz. Pakai kalau pertama Ustaz apa filenya jama begitu Ustaz. Apakah film mudharinya itu terletak di depan harus jamak juga Ustaz atau mufrad? Berlaku untuk semuanya, termasuk fi'il mudhari. Ustaz. Ya, Firman. Nanti akan kita pelajari pada bab berikutnya, nanti ketemu fi'il mudhari. Berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk fi'il madhi maupun fi'il mudhari, baik yang maklum maupun majhul. Semuanya berlaku. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, wa fiikum barakallah. Ada lagi silakan yang perlu ditanyakan. Cukup ya? Baik, insyaallah. Alhamdulillah, sudah pinter-pinter. Jeff, mungkin cukup dulu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh.